Pemirsa, intens investigasi. Sebuah momen tak terduga terjadi di balik sidang eksepsi Amar Zoni kemarin. Mengapa sebuah video call singkat mampu mengubah suasana ruang sidang yang penuh tekanan menjadi haru yang tak terelakkan? Pesan apa yang disampaikan Amar Zoni hingga membuat hati sang kekasih, Dr. Camelia, seakan runtuh seketika, dan mengapa fokus Amar tiba-tiba bukan lagi tentang dakwaannya? Apa yang membuatnya justru memikirkan anak-anaknya di saat masa depannya sendiri sedang dipertaruhkan? Apakah benar ada pesan khusus yang dititipkan Amar melalui kekasihnya? Pesan seperti apa yang ingin ia sampaikan agar ingatan anak-anaknya tetap bersih dari segala tuduhan? Mengapa nama Arumi, putri Dr. Camelia, tiba-tiba ikut disebut dalam pesan tersebut? Lalu, bagaimana reaksi Dr. Camelia setelah mendengar pesan Amar untuk anak-anaknya? Dan apa makna dari wajah meronanya Dr. Camelia ketika isu pernikahan di Nusa Kambangan tiba-tiba mencuat? Apakah ini sinyal kuat bahwa pernikahan Amar Zoni dan Dr. Camelia bisa digelar lebih cepat bahkan sebelum kasus ini usai? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Dalam sidang eksepsi lanjutan Amar Zoni yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertangkap sebuah momen mengharukan di saat Amar dan keluarga hingga kekasih menjalani video call usai persidangan. Ya, dalam video call mengharukan di sidang eksepsi lanjutan kemarin, Amar Zoni menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam, langsung ke hati sang kekasih, Dr. Camelia. Bayangkan, di tengah keterbatasannya, fokus utama Amar bukan lagi soal kasusnya, melainkan anak-anaknya. Amar menitipkan pesan khusus untuk buah hatinya melalui Dr. Camelia. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa dirinya tidaklah seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak di luar sana. Amar ingin memastikan ingatan anak-anak tentang ayahnya tetap bersih dan positif. Tak hanya itu, Amar ternyata juga memiliki harapan besar lainnya. Pesan ini juga dimaksudkan agar Amar bisa lebih dekat dengan Arumi, putri dari Dr. Camelia. Ya, Adi nggak bisa datang sama Panji. Dokter, yang dicari. Ini ada istrinya Adi juga. Jadi semua di sini terus berjuang ya, Amar, berjuang. Di luar sana juga semua baik semua mendoakan, yang menghubungi saya, menghubungi dokter, semua memberikan doa yang baik buat Amar. Mudah-mudahan ke depan diberikan suatu kelancaran dan keadilan buat Amar dan juga teman di sana. Dan saya yakin Bu Hakim dan juga jaksa semua pasti akan menggunakan asas kemanusiaan dan asas keadilan. Terus mumpung orang seperti kayak begini, kayak keadaan kayak gini, kita berdoa juga jangan Matuo, Eri, sama Wak juga bisa silaturahmi juga, mungkin udah lama kan pernah silaturahmi ke Indonesia. Silaturahmi dalam artian memberitahukan dari dimanapun kan anak-anak gitu kan, anak-anak jangan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh, ya kan? Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahu juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga, ya kan? Dan juga harus diingat juga gitu loh, jangan sampai dilupain. Nah, ini perannya juga sebagai kuliah dokter gitu kan, itu juga perannya juga bisa mendekatkan juga sama Arumi gitu loh, ya kan?
Mendekatkan dalam arti dalam artian itu mendekatkan dalam artian mendekatkannya memberitahukan kalau mereka kan lewat perantaranya lewat dari perasaan. Ya. Karena Nanti aku sudah WhatsApp lewat Adit. Nanti biar Adit yang berhubungan. harusnya Adi betul sebenarnya lebih bagus sakit. Cuma kan kamu tahu lah, kan nggak perlu aku jelasin bahkan Adi juga sibuk dengan kerjaannya urusannya dia. Ya, pokoknya pasti aku coba bantu hubungnya, tapi nggak lewat aku, pasti lewat saudara-saudara kamu pasti mau. Pokoknya intinya harus seperti itu ya Mas Weli ya. Oke. Bahwa Ya, dan diupayakan semuanya apa yang menjadi keinginan Amar. nah, namun yang Amar mau sampaikan saat ini gitu kan, Amar baik-baik aja dan Amar tidak seperti yang dituduhkan. Amar bukan sebagai bandar atau Amar bukan sebagai yang jual atau apapun. Dan dokter pun tahu sekarang situasinya ada juga dokter. Dan ya biar semua orang Indonesia juga tahu, jadi terus digarungin itu ya. Kembali ke meja hijau. Setelah momen haru dan permintaan khusus, persidangan Amar Zoni kemarin juga kembali diwarnai dengan ketegangan. Ya, dalam sidang kemarin, Amar Zoni harus menerima kenyataan pahit. Jaksa Penuntut Umum atau JPU secara tegas menyatakan menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya diajukan oleh pihak Amar Zoni. Penolakan ini berarti jaksa menilai dakwaan yang mereka susun sudah tepat dan sah secara hukum. Dan seperti inilah alasan JPU menolak eksepsi Amar Zoni. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Amar Akbar. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 270-M.10-10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan nomor perkara PDM 270-M.10-10/2025 atas nama terdakwa Amar Akbar. Demikian pendapat kami jaksa penuntut umum dalam terhadap keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar yang kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 20 November 2025. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat. Usai Amar Zoni menitipkan pesan untuk anak-anaknya, sang kekasih pun memberikan responnya. Menurut Dr. Camelia, dirinya belum menjadi keluarga sah dari Amar, sehingga ia akan menyampaikan pesan Amar untuk anak-anaknya yang kini bersama sang mantan istri, Irish Bella, melalui adik Amar, yaitu Aditya Zoni. Ia juga menjelaskan alasannya sering menguatkan dan meyakinkan Amar bahwa dirinya akan tetap ada untuknya. Lantas, seperti ini pula reaksi Dr. Camelia yang tampak tersipu malu dengan wajah yang memerah ketika menjawab pernyataan dari Ustadz Dery Sulaiman yang sempat menyebut bahwa jika tak ada aral melintang, pernikahan Amar dan Dr. Camelia bisa jadi akan digelar Nusa Kambangan. Ya untuk kenal Rumi lah, mana gini. Balik lagi itu belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya gitu. Ya. Gitu. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu. Namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini gitu. Kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, kan penyalahguna narkotika gitu.
Untuk masalah Pistol, intinya gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, sekali lagi aku bilang bukan ranah aku, itu biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om John sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit dan Adit sudah langsung menyampaikan kepada mamahnya anak-anaknya gitu. Tadi udah. Bukan masalah tidak berani, tapi tetapi belum. ada garis-garis, ada batasannya. Ada batasnya aku untuk kayak gitu. Selain itu, penolakan eksepsi memang menjadi pukulan bagi Amar Zoni, namun tidak membuat tim kuasa hukum Amar yang dikomandoi oleh John Matias patah arang. Lantas, apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh John Matias selanjutnya? Ya semua itu ya namanya jaksa tetap dia akan mengapakan dakwaannya, sama juga dengan kita kan tetap juga dengan eksepsinya. Sekarang kan bolanya udah di tangan hakim, nunggu keputusan setelah apakah eksepsi kami diterima apa tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan masuk materi perkara, berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya tentu kita hormati juga keputusan pengadilan. Dan berarti permohonan kita harus diputuskan juga tentang sidang offline. Yakin saya pastilah dikabulkan. Ya itu formilnya ya begitulah. Namanya kami antara JPU dengan apa kan ya kami menangkis. Ya dia mempertahankan. Ya berarti ya itu udah aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Nah ini kan harus dipaham, positif, negatif. Selanjutnya, seperti apa pula Amar Zoni yang masih terus berjuang memohon kepada majelis hakim agar dirinya bisa hadir langsung di persidangan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, dalam sidang eksepsi lanjutan kemarin, Amar Zoni ternyata tidak hanya fokus pada video call keluarga. Sang aktor juga mengajukan permohonan yang cukup mengejutkan kepada majelis hakim. Amar Zoni secara resmi mengajukan permohonan agar dirinya beserta 5 terdakwa lain dapat dihadirkan secara langsung di persidangan. Lantas, bagaimana respons dari majelis hakim? Permintaan Amar memang belum dikabulkan sepenuhnya saat ini. Namun, majelis hakim memberikan lampu hijau yang sangat dinantikan bahwa Amar Zoni dan terdakwa lainnya diizinkan hadir langsung di persidangan, terutama pada saat pembuktian. Jika memang kehadiran fisik mereka sangat dibutuhkan untuk memperjelas kasus ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari penutup? Kamu Ya? ini kalau seandainya apakah kita dibolehkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline, secara offline. Permohonan dari saudara kemarin sudah disampaikan ya melalui surat ya, sudah kami terima ya, dan majelis hakim menganggap keterangan saudara nanti di pembuktian itu dibutuhkan hadir di persidangan ya. Jadi kalau untuk minggu depan masih putusan atau putusan selah atau putusan belum diperlukan ya, kami belum memerlukan keterangan saudara, belum memerlukan kesaksian dari saksi juga karena kita belum pembuktian ya. Jadi untuk putusan atau putusan selang minggu depan sepertinya, tapi kami belum musyawarah juga, sepertinya masih dengan penetapan majelis hakim yang sebelumnya ya. Kami masih menggunakan dasar hukum perma ya. Kalau persidangan ini
dilaksanakan secara elektronik. Kalau eksepsi saudara ditolak. Ya. Tapi kalau ini dimas oleh Belum, majelis belum musyawarah ya. Jadi di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dan kami berharap musyawarah majelis putusannya bulan ini. kami semua berdoa semoga yang mulia bisa memberikan keadilan yang benar-benar gitu loh. Ya, kami berusaha ya, kami berusaha. Namanya keadilan itu kan relatif ya. Adil menurut kami belum tentu adil menurut yang lain, belum tentu adil menurut yang di sebelah sana, di sebelah sana, ya. Jadi kami hanya berusaha memberikan keadilan menurut kami. Ketika majelis hakim mengizinkan Amarzoni untuk berbincang dengan pihak keluarga melalui sambungan video call dalam sidang lanjutan kemarin, tentu saja kesempatan emas ini disambut dengan rasa syukur yang luar biasa oleh ibu angkat Amar, Titik Haryanti. Karena selama ini ia diliputi kekhawatiran yang begitu mendalam. Namun, di tengah momen haru video call itu, ada satu pesan Amar yang paling menyentuh hati dan membuat ibu angkatnya itu terenyuh, di mana Amar secara khusus berpesan menitipkan Dr. Camelia kepadanya. Sebuah pesan tulus yang menunjukkan betapa besar cinta Amar pada sang kekasih, Dr. Camelia. Dan seperti inilah ungkapan selengkapnya dari ibu angkat Amarzoni usai sidang eksepsi kemarin saat Amar menitipkan kekasihnya kepadanya. Ya, hakim itu juga baik sekali ya, kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol secara online sehingga bisa tetap muka walaupun dengan kamera. Tapi ini ya ada hal-hal yang ya semuanya itu sudah diaturlah sama Allah itu, dan bisa dikabulkan dan segeralah diputuskan dan biar pulang cepat terus direhab, itu aja. Ya, saya selama ini juga kemana-mana dengan dokter gitu. Dokter misalnya diundang kemana media atau kemana mau ketemu siapapun pasti mengajak saya. Ini pun juga hari ini sebenarnya saya juga ada kegiatan, tapi dokter telepon. Saya dari kemarin sudah bilang nggak bisa datang, tapi tadi dokter telepon datang. Saya usahakan untuk datang dan saya sampai segini. Itu semua juga sebagai support ya, secara moral agar mental Amar itu lebih kuat. Mudah-mudahan ini ujian akan naik tingkat. Ya, oke ya. Dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter. Ya, mungkin takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun. Emang coba lihat teman-temannya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itulah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin, enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini. Nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana. Selanjutnya, seperti apa juga Dr. Camelia menjelaskan mengenai keberadaan barang-barang pribadi milik Amarzoni yang beberapa diantaranya kini mulai dititipkan di kediaman sang dokter? Apakah benar ini pertanda bahwa pernikahan Amarzoni dan Dr. Camelia akan segera digelar, bahkan sebelum kasus ini selesai? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kasus hukum yang kini membelit Amarzoni, Dr. Camelia memang menjadi sosok bidadari yang tak pernah lelah untuk memberi dukungan kepada aktor 32 tahun itu. Ya, selain memberikan respon terkait pernyataan Ustadz Dery Sulaiman yang sempat menyebut bahwa dirinya dan Amarzoni akan menikah di Nusa Kambangan, Dr. Camelia juga menjelaskan mengenai keberadaan barang-barang pribadi milik Amarzoni yang beberapa diantaranya kini mulai dititipkan di kediaman sang dokter.
Tak hanya bicara, di kesempatan berikutnya, Dr. Camelia akhirnya menunjukkan semua barang titipan Amarzoni kepada tim intens investigasi. Di antaranya ada puluhan pasang sepatu, koleksi baju-baju, tas, hingga barang-barang penting lainnya. Semuanya kini tersimpan rapi di rumah Dr. Camelia. Lantas, benarkah titip barang ini adalah pertanda kuat bahwa pernikahan Amarzoni dan Dr. Camelia akan segera digelar, bahkan sebelum kasus ini selesai? Kita tunggu saja kabar bahagia dari pasangan fenomenal ini hanya di Intens Investigasi. Jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali, oke? Iya, aku ganti-ganti itu enak banget. Berarti bagus-bagus kita ya? Apa? Bagus-bagus. Kalau dilamar udah siap menerima Ya udahlah, kalau itu urusan, balik lagi urusan jodoh. Ini udah bukan urusan jodoh lagi, tapi urusan pri kemanusiaan, ya kan? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.